Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kedatangan agensi P-Zero ke Pulau Egghead tentunya membuat cerita di Pulau Egghead semakin seru. Apalagi tujuan agensi P-Zero datang ke Pulau Egghead untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Jelas Luffy yang telah mengiyakan permintaan Dr. Vegapunk untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead pastinya tidak akan diam begitu saja. Selain itu, pertemuan Luffy dan Rob Lucci yang terjadi di akhir manga One Piece chapter 1068 tentunya menjadi sebuah bukti nyata jika akan ada sebuah konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Namun belum diketahui jelas apakah Oda Sensei benar-benar akan menghadirkan si P-Zero sebagai villain utama di Arcs Egghead kali ini, atau ada sebuah kejutan yang ingin Oda tunjukkan kepada para fan One Piece. Karena seperti yang kita tahu, level kekuatan Luffy dan Rob Lucci saja sudah amat sangat berbeda jauh. Artinya ini akan menjadi sebuah pertimbangan bagi Oda Sensei untuk menentukan alur apa yang akan dibuat oleh Oda Sensei ke depannya. Apalagi jika kita melihat beberapa konflik dan pertempuran yang terjadi di luar Pulau Egghead, jelas cepat atau lambat kelompok bajak laut topi jerami pun akan segera terseret dalam gelombang arus pertempuran tersebut. Well, artinya bukan hal yang tidak mungkin jika kelompok bajak laut topi jerami akan segera berhadapan dengan kelompok bajak laut Kurohige yang saat ini sedang bertarung melawan kelompok bajak laut Hati. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, sudah siapkah kelompok bajak laut topi jerami menghadapi bajak laut Kurohige, terutama Usopp yang kemungkinan besar akan head to head dengan Van Agur? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, sejak memasuki Arcs Egghead, banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika pertemuan kelompok bajak laut topi jerami dan Dr. Vegapunk akan membuat kelompok bajak laut topi jerami mendapatkan peningkatan kekuatan, terutama Franky dan Usopp. Hal ini pun semakin diperkuat dengan permintaan Dr. Vegapunk kepada Luffy untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead. Tentu saja permintaan Dr. Vegapunk ini bukan tanpa sebab, karena seperti yang dijelaskan pada manga One Piece chapter 1068, penelitian sumber energi yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk justru membawanya ke sebuah energi kuno yang sangat misterius yang dulunya pernah digunakan oleh kerajaan kuno pada masa lalu. Itu sebabnya kenapa pihak pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Nah, artinya jika Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami berhasil menyelamatkan Dr. Vegapunk dari agensi P-Zero dan membawanya pergi dari Pulau Egghead, tentu saja Dr. Vegapunk akan memberikan sebuah imbalan atau hadiah yang akan diberikan kepada kelompok bajak laut topi jerami. Dan salah satunya akan diberikan kepada Usopp. Dimana seperti yang pernah dijelaskan oleh Oda Sensei, meskipun Usopp akan selalu menjadi karakter yang paling lemah di antara semua kru bajak laut topi jerami, namun jangan salah, walaupun Usopp memiliki jiwa penakut dan fisik yang lemah, Usopp selalu dibuat hoki oleh Oda Sensei. Itu sebabnya banyak yang meyakini Usopp akan mendapatkan peningkatan kekuatan pada ketapel Kabuto miliknya. Nah, menariknya, ada kemungkinan besar ketapel Usopp ini akan di-upgrade dengan teknologi yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Jelas teknologi yang diterapkan pada Kabuto atau ketapel yang digunakan oleh Usopp ini nantinya akan meningkatkan kemampuan akurasi, jarak serang, ataupun kekuatan serang dari ketapel tersebut. Selain itu, tentunya akan sangat menarik apabila teknologi yang diterapkan oleh Dr. Vegapunk pada ketapel Usopp ini bisa membuat ketapel tersebut berubah menjadi beberapa model senjata ataupun sebuah perisai. Jelas hal ini tentunya bukanlah sesuatu hal yang mustahil yang bisa diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Selain itu, tentunya kalian semua para fan One Piece pasti sudah tahu jika Usopp ini gemar sekali berbohong. Ada banyak sekali kebohongan yang diucapkan oleh Usopp, seperti memiliki pasukan, menjadi sosok bajak laut terkuat, dan sebagainya. Tapi siapa sangka, kebohongan tersebut satu persatu mulai terwujud secara nyata. Dan apa yang dikatakan oleh Usopp pada manga One Piece chapter 1065 adalah sebuah momen menarik di mana Usopp mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Tentu saja hal ini sekilas hanya sebuah candaan, tetapi kemungkinan besar ini menjadi sebuah clue atau petunjuk yang diberikan oleh Oda Sensei mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Usopp ke depannya.
Dan apabila Usopp juga memiliki kemampuan teleportasi seperti halnya Dr. Vegapunk, jelas ini akan semakin menarik. Yap, karena seperti yang kita tahu, lawan Usopp dari kelompok bajak laut Kurohige yaitu Van Agur juga memiliki kemampuan teleportasi. Nah, kekuatan teleportasinya ini berasal dari kekuatan buah iblis Wapu-Wapu no Mi yang dia miliki. Jelas Usopp akan cukup kerepotan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya saat ini. Itu sebabnya Usopp harus mendapatkan peningkatan kekuatan. Perlu diingat, Usopp sangat jarang sekali bertemu lawan yang seimbang yang memaksanya harus bertarung dan beradu kemampuan menembak. Satu-satunya pertarungan yang mampu memicu motivasi Usopp untuk yakin bahwa dia akan menjadi penembak jitu handal adalah ketika dia bertaruh nyawa dengan Daddy Masterson. Ya, namun sayangnya pertarungan tersebut tidak dianggap sebagai canon. Itu sebabnya pertarungan Usopp versus Van Agur sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Lalu di sisi lain, apabila kita melihat kemampuan senjata yang dimiliki oleh Van Agur, tentu saja ini bukan senjata sembarangan. Ya, dengan senjata laras panjang yang bernama Senriku, menurut Van Agur, senjatanya ini diklaim mempunyai kecepatan supersonik yang mampu mengalahkan kecepatan suara. Bahkan Van Agur juga mengatakan, jika sebelum mendengar suara letusan senjata miliknya, musuh akan tertembak terlebih dahulu. Selain itu, apabila kita perhatikan, Van Agur ini terlihat cukup tenang dan memiliki refleks yang sangat tinggi. Bahkan dia mampu menargetkan dan menembak organ vital dengan sangat cepat dan tepat. Tentu saja hal ini harus diwaspadai oleh Usopp. Artinya apabila Usopp juga memiliki kemampuan teleportasi dari peningkatan kekuatan yang diberikan oleh Dr. Vegapunk, hal ini tentunya akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit dan seru dari kedua penembak jitu tersebut. Kemudian di sisi lain, penggunaan teleportasi ini akan membantu mereka untuk bisa menentukan posisi yang strategis untuk menyerang lawannya. Sekaligus ini juga bisa menjadi sebuah penentu buah iblis atau kekuatan teknologi lah yang jauh lebih baik dalam pertarungan. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai peningkatan kekuatan yang akan didapatkan oleh Usopp untuk melawan kelompok bajak laut Kurohige, terutama untuk melawan Van Agur. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.